Halo guys, kembali lagi bersama saya Mirna Febriasari. Di sini saya akan melanjutkan membahas mengenai bab 2, yaitu Sistem Manajemen Database atau DBMS. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu mengenai DBMS atau Database Management System. Nah, DBMS ini adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola, menyimpan, mengatur, dan mengakses data dalam suatu database. DBMS ini bertanggung jawab untuk menyediakan cara yang efisien dan aman dalam menyimpan data, memfasilitas proses pemrosesan data, serta memungkinkan berbagai aplikasi atau pengguna untuk mengakses dan mengelola data tersebut. Nah, DBMS ini juga berfungsi untuk memastikan integritas data, keamanan, serta konsistensi dalam pengolahan data. Nah, apa sih keuntungan dari penggunaan DBMS? Nah, beberapa keuntungannya yaitu yang pertama, pengelolaan data yang lebih efisien, yang kedua, peningkatan keamanan data, yang ketiga, konsistensi dan integritas data, yang keempat, mendukung akses multi pengguna, dan yang kelima, backup dan pemulihan yang mudah. Nah, dengan kata lain, DBMS ini adalah alat yang sangat penting dalam pengelolaan data yang efisien dan aman. Dengan menyediakan penyimpanan terstruktur, keamanan data, dan kemampuan untuk menangani transaksi secara efisien, DBMS ini memungkinkan organisasi dan aplikasi untuk mengelola data secara optimal. Tanpa DBMS ini, pengolahan data dalam jumlah besar dan kompleks akan menjadi tidak praktis dan penuh dengan tantangan. Adapun jenis-jenis dari DBMS sendiri, yang pertama ada hierarki DBMS atau hierarchical DBMS, yaitu model database yang menyusun data dalam bentuk struktur pohon atau tree structure, di mana setiap elemen data memiliki hubungan induk anak. Struktur ini juga mirip dengan sistem berkas di komputer, di mana data disusun dalam hierarki dan setiap entitas data atau record hanya bisa memiliki satu induk atau parent, tetapi bisa memiliki banyak anak atau child, dan menyerupai struktur pohon. Yang kedua, relasi antar data sangat terstruktur dan terbatas. Yang ketiga, data diakses melalui jalur dari induk ke anak, sehingga mengharuskan pengguna untuk mengetahui jalur data yang tepat. Yang keempat, karena akses data terbatas pada jalur tertentu, kemudian sangat efisiensi untuk query, dan sering digunakan dalam sistem yang memerlukan hubungan yang jelas dan terstruktur. Nah, contohnya itu IBM Information Management System atau IMS. Nah, kelebihannya itu pemrosesan datanya itu cepat untuk data yang memiliki hubungan hierarki yang jelas. Namun kekurangannya yaitu tidak fleksibel jika hubungan antara data lebih kompleks atau berubah, dan dapat menyebabkan redundansi dan kesulitan dalam mengelola data yang tidak terstruktur. Kemudian ada Relational DBMS atau RDBMS, yang dimana model database yang paling banyak digunakan saat ini bentuknya itu tabel yang saling terhubung, di mana datanya itu ditampilkan dalam baris dan kolom. Contohnya itu MySQL, ada PostgreSQL, Oracle Database, dan Microsoft SQL Server. Nah, kelebihannya yaitu struktur yang fleksibel dan mudah dipahami, memungkinkan manipulasi data yang kuat dan pemrograman berbasis query menggunakan SQL, dan masih banyak lagi lainnya. Nah, kekurangannya itu kinerjanya bisa menurun ketika menangani volume data yang sangat besar atau hubungan yang sangat kompleks. Kemudian jenis yang ketiga yaitu Network DBMS, yaitu model database yang mengorganisasi data dalam bentuk jaringan, nah di mana datanya itu disusun dalam grafik dan setiap entitas bisa memiliki lebih dari satu induk. Contohnya itu IDMS atau Integrated Database Management System. Nah, kelebihannya itu dia lebih fleksibel daripada model hierarki dan dapat menangani hubungan yang lebih kompleks antara data. Nah, kekurangannya itu pemrograman dan pengelolaan database-nya itu lebih rumit dibandingkan dengan model relasional, dan juga dapat menjadi sulit dikelola dan dipahami, terutama pada data yang sangat besar atau kompleks. Yang keempat yaitu Object Oriented DBMS atau OODBMS, yaitu model database yang menggunakan prinsip pemrograman berorientasi objek. Nah, yaitu fungsinya untuk menyimpan data dalam OODBMS
dan data tersimpannya itu sebagai objek-objek yang mirip dengan objek dalam pemrograman berorientasi objek. Contohnya itu DB4O, Database for Object. Nah, kelebihannya itu memungkinkan penyimpanan tipe data yang kompleks dan lebih cocok untuk aplikasi yang berorientasi objek dan membutuhkan model data yang lebih kompleks. Nah, kekurangannya itu kurang populer dan memiliki komunitas yang lebih kecil dibandingkan dengan RDBMS. Nah, penggunaan SQL ini juga sebagai bahasa query belum sepopuler RDBMS. Kemudian ada NoSQL DBMS, yaitu kategori database yang tidak memiliki model relasional tradisional. Nah, NoSQL ini dirancang untuk menangani data yang tidak terstruktur atau semi terstruktur, serta memungkinkan skalabilitas yang lebih besar pada data yang sangat besar. Jenis-jenis NoSQL DBMS ini sendiri yaitu seperti dokumen based, yaitu menyimpan data dalam format dokumen seperti JSON atau XML, contohnya MongoDB, Couchbase. Dan kedua ada Key Value Store, yaitu menyimpan data sebagai pasangan kunci nilai. Contohnya itu Redis dan React. Dan ada juga Column Family Store, yaitu menyimpan data dalam bentuk kolom. Ini cocok untuk menganalisis data besar. Contohnya itu Cassandra atau HBase. Kemudian ada Graph Base, yaitu menyimpan data dalam bentuk grafik dengan simpul dan hubungan antar simpul. Contohnya itu Neo4j dan OrientedDB. Nah, kelebihannya itu stabilitasnya tinggi dan kinerja yang baik untuk data besar dan fleksibel dalam menyimpan data yang tidak terstruktur. Nah, kekurangannya itu kurang konsisten dalam hal integritas data, berbeda dengan RDBMS, dan penggunaan query tidak seterbiasa SQL, dan juga membutuhkan pengetahuan teknis yang lebih lanjut. Kemudian ada jenis NoSQL DBMS. Nah, kategori DBMS ini menggabungkan kekuatan sistem database relasional dengan kemampuan stabilitas tinggi seperti NoSQL. Nah, NoSQL ini dirancang untuk memberikan performa yang sangat lebih baik dengan mendukung transaksi dan konsistensi data yang kuat serta stabilitas yang lebih baik daripada DBMS tradisional. Contohnya itu ada Google Spanner, NoDB, dan CouchDB. Kelebihannya itu yang pertama memadukan keuntungan dari RDBMS dan NoSQL, kemudian dapat menangani transaksi CID sambil mendukung skala besar. Nah, kekurangannya itu belum sebanyak RDBMS dalam hal adopsi pasar dan komunitas. Nah, fungsi utama dari DBMS itu sendiri adalah digunakan untuk mengelola, menyimpan, dan mengakses data dalam database secara efisien. Nah, kemudian yaitu komponen-komponen DBMS. Nah, DBMS ini terdiri dari beberapa komponen utama yang bekerja sama untuk memastikan bahwa data dapat disimpan, diakses, dan dikelola secara efisien. Nah, komponen-komponen utamanya itu yang pertama ada database engine, yaitu komponen inti dari DBMS yang bertanggung jawab untuk menyimpan, mengambil, dan memodifikasi data dalam database. Kemudian ada database scheme, yaitu struktur atau desain dari database yang menggambarkan bagaimana data akan disimpan di organisasi dan dihubungkan satu sama lain dalam database. Scheme ini menentukan tabel, relasi antar tabel, kolom-kolom dalam tabel, jenis data untuk setiap kolom, serta batasan atau aturan atau constraints yang ada. Kemudian beberapa jenis scheme yang umum seperti logika scheme, yaitu menentukan bagaimana data disusun dan dipetakan dalam database tanpa memperhatikan bagaimana data sebenarnya disimpan fisiknya. Kemudian ada physical scheme, yaitu menentukan bagaimana data disimpan secara fisik di dalam perangkat penyimpanan. Kemudian ada query processor, yaitu komponen yang bertanggung jawab untuk memproses dan menjalankan query atau perintah yang diberikan oleh pengguna atau aplikasi. Nah, kemudian ada data dictionary, yaitu kumpulan metadata yang berisi informasi tentang struktur database seperti tabel, kolom, tipe data, batasan atau constraint, relasi antar tabel, dan informasi lainnya. Kemudian ada data definition language compiler, yaitu komponen yang bertanggung jawab untuk memproses perintah-perintah DDL seperti create, alter, dan drop. Nah, DDL ini digunakan untuk mendefinisikan struktur database, tabel, dan objek lainnya dalam database. Kemudian ada data manipulation language processor, yaitu
komponen yang bertanggung jawab untuk memproses perintah-perintah data manipulasi language yang digunakan untuk melakukan operasi pada data yang ada dalam database. Kemudian ada database buffer, yaitu komponen yang menyimpan data yang sering diakses atau diminta dalam memori atau RAM. Nah, tujuannya itu agar lebih cepat diakses daripada mengakses data langsung dari disk penyimpanan. Kemudian ada Concurrency Control Manager, yaitu CCM, di mana komponen yang mengelola akses data oleh banyak pengguna atau aplikasi secara bersamaan untuk menghindari konflik atau inkonsistensi data. Nah, kemudian yang terakhir ada Concurrency Control Manager atau CCM, di mana hal ini adalah komponen yang mengelola akses data oleh banyak pengguna atau aplikasi secara bersamaan untuk menghindari konflik atau inkonsistensi data. Nah, manajer ini memastikan bahwa beberapa transaksi yang terjadi secara bersamaan tidak saling bertabrakan dan tetap konsisten. Nah, CCM ini berfungsi untuk mengontrol looking mechanism dan deadlock resolution. Kemudian yang terakhir ada backup and recovery system, yaitu komponen yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa data tetap aman dan dapat dipulihkan jika terjadi kerusakan, kehilangan, atau bencana. Nah, komponen-komponen DBMS ini bekerja sama untuk memberikan pengolahan data yang efisien, aman, dan konsisten. Nah, sistem komponen ini memiliki peran yang penting, mulai dari penyimpanan data hingga pemrosesan transaksi dan pengelolaan akses. Nah, itulah tadi pembahasan saya mengenai bab 2. Nah, untuk lebih jelasnya, silahkan Anda menonton video saya selanjutnya, yaitu bab 3. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.